Kata Rasulullah, nanti setelah saya ada perbedaan pendapat banyak. Kalau Rasulullah masih ada, enak. Enaknya mengapa? Ketika Rasulullah masih ada, kita tinggal tanya pada Rasulullah, ini benar apa enggak? Karenanya pada masa Rasulullah SAW, ketika ada sahabat salah, diluruskan. Kalau benar, didiamkan. Kalau Rasulullah sudah gak ada, maka bagaimana? Apa yang menjadi standar kebenaran? Perbedaan pendapat banyak, yang diikuti yang mana? Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Maka berpeganglah kalian pada sunnah. Kita diperintahkan berpegangan dengan sunnah Rasul, dan berpeganglah dengan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk sepeninggal. Nah, jadi ketika terjadi perbedaan pendapat, maka yang diikuti adalah pendapat yang sesuai dengan sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Para ulama harus menjelaskan, karena yang tahu pendapat yang sesuai dengan sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ur rasyidin ini para ulama. Kalau orang awam tidak tahu. Dan kadang-kadang penjelasan itu harus keras. Kalau gak keras, orang itu kadang gak begitu takut. Gak begitu. Makanya kadang-kadang, awas, itu Wahabi, sesat. Mengapa begitu? Khawatir masyarakat, awas, itu Wahabi. Khawatir, oh cuma awas, ya paling cuma apa gitu. Cuma diserempet-serempet. Bukan diserempet, saudara. Kalau cuma diserempet gak apa-apa, tapi kalau ditabrak gimana? Makanya di Jawa itu ya, kalau ada kereta api lewat jalan raya, itu biasanya gak pakai klakson, tapi pakai pagar. Itu awas, selain ada pagar, ada lampu merah-merah. Awas, itu pertanda bahaya. Dan gak boleh protes, mestinya gak perlu pakai pagar lah. Harus seperti itu. Nah, para ulama ini menjelaskan mana golongan yang baik, mana yang tidak baik. Nah, golongan yang mengikuti sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ur rasyidin ini disebut dengan golongan ahlus sunnah wal. Jadi ahlus sunnah wal jamaah ini yang selalu konsisten dengan sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ahlus sunnah wal jamaah. Yang tidak ikut bukan ahlus sunnah wal jamaah. Dan Rasulullah memang menyampaikan, setelah aku meninggal banyak perbedaan di negeri kita ini. Aliran-aliran di dalam Islam ada berapa? Padahal sekarang sudah 1443. Ada berapa aliran sesat? Dulu awal-awal Islam masuk ke negara kita, ini semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Di dalam fikih mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, wujud qidam maqam. Orang-orangnya sufi, tasawuf, tarekat. Ini penduduk Nusantara, saudara. Kemudian kira-kira kurang lebih 200 tahun yang lalu, kurang lebih 200 tahun, Wahabi masuk ke negara kita. Terjadi perang Padri di Padang. Ini gara-gara Wahabi masuk, perang saudara di Padang. Makanya hati-hati dengan Wahabi, nanti perang saudara. Negara Arab itu berantakan, hancur lebur seperti Syria, Irak. Itu perang saudara-saudara. Siapa yang bikin gara-gara? Wahabi. Wahabi ini mengkafirkan umat Islam yang lain. Mereka dikasih senjata oleh Amerika, tetangga kanan kirinya ditembak semua. Ini Wahabi. Dan betul memang Wahabi masuk, terjadi perang Padri di Sumatera Barat. Lalu Syiah masuk. Syiah ini, kalau Syiah ini masuknya di daerah Surabaya, Jakarta awalnya dulu. Lalu muncul aliran lokal di negeri kita.
Apa aliran lokal yang muncul? Ada aliran-aliran mengaku pengikut tasawuf tapi tidak sholat. Mengapa? Sholat itu katanya untuk ingat pada Allah. Karena di dalam Al-Quran, aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk ingat aku. Berarti kalau sudah ingat pada Allah gak perlu sholat. Ini tasawuf, punya tasawuf tapi tidak sholat. Ini sebelum kemerdekaan, kira-kira 150 tahun lebih yang lalu. 3 aliran muncul di negeri kita. Kalau sekarang, kalau 150 tahun yang lalu 3 orang. Kalau 150 tahun 3 orang itu anak cucunya kira-kira berapa ratus? Kira-kira anak cucunya. Saudara punya kakek 150 tahun yang lalu. Sekarang anggotanya berapa? Banyak saudara anak cucunya. Tahun 2009 saya diperintahkan oleh guru saya bersama kawan-kawan yang masih aktif di Daya, di pondok, meneliti jumlah aliran sesat di Jawa Timur, separuh Jawa Timur, baru separuh. Ternyata berapa saudara? Separuh Jawa Timur aliran sesat itu yang tercatat ada 250 macam. Itu setengah provinsi. Kalau satu provinsi kira-kira berapa? 500. Di Jawa provinsinya ada 6. Kalau tiap provinsi 500, berarti di Jawa ada berapa? 3000. Tambah yang 150 di Aceh, 150 di Sumatera Barat, 150 di Sumatera Utara, terus ke timur. Berapa jumlah aliran di negara kita? Gak bisa dihitung. Jangan dikira gak ada. Mungkin saudara gak dengar ya, di Aceh ini aliran sesat tuh banyak. Syiah ini ada, terutama di kampus. Hizbut Tahrir ramai, Wahabi ramai, yang ngajak tidak sholat ramai, ikut aliran tasawuf lalu tidak puasa, katanya ikut tarekat bulan Ramadan gak puasa, ada di Aceh. Bahkan di Aceh ini ada juga yang ngaku berjumpa dengan Tuhan, katanya kulitnya sawo mata, mirip kulitnya orang Aceh. Mungkin dia ikut aliran yang di Jawa, Tuhannya bukan orang Arab katanya. Karena orang Arab putih-putih. Jadi orang Aceh sawo mata, ngawur dia. Nah, aliran sesat ini banyak. Nah, karena aliran sesat ini banyak, maka kita ini para ulama berkewajiban. Siapa sebenarnya golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kalau secara simpel, secara sederhana, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau secara sederhana, Ahlus Sunnah itu adalah golongan di dalam fikih mengikuti salah satu mazhab yang empat, yaitu Hanafi, Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam fikih, di dalam akidah mengikuti salah satu dari 2 mazhab, yaitu mazhab Asy'ari, Maturidi. Di dalam tasawuf mengikuti mazhabnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita yang di Indonesia ini fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, orang-orangnya Sufi atau pecinta Sufi. Kita ini walaupun bukan orang Sufi, tapi pengagum, penggemar Sufi. Kalau gak ikut ini, gak ikut salah satu yang disebutkan tadi, berarti itu bukan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ciri-cirinya apa? Ini secara simpel ciri-cirinya. Ciri-cirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau akidahnya yaitu tentang ketuhanan, konsepnya sifat wajib 20 bagi Allah. Ini ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Kalau akidahnya bukan sifat wajib 20, berarti bukan Ahlus Sunnah. Misalnya Wahabi,
Wahabi ini akidahnya tauhid bagi tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini Wahabi. Berarti bukan ahlus sunnah wal. Ini akidah. Kalau amaliyahnya, ciri-cirinya apa? Habis sholat baca zikir nyaring. Baca zikirnya nyaring. Lalu doa kalau ada orang meninggal pada waktu di kuburan dibacakan apa? Dibacakan talqin. Setelah itu dibacakan tahlil. Lalu ada kendu. Tuh. Kalau bulan Rabiul Awal, Ahlus Sunnah merayakan Maulid. Maulid ini orang Aceh beda dengan orang Jawa. Kalau Jawa biasanya 1 bulan Rabiul Awal, 1 sampai 30. Kalau Aceh bukan 1 bulan. Berapa? 5 bulan. Karena bulan Rabiul Awal sampai bulan Rajab sambung dengan Isra Mi'raj. Karena Aceh. Mengapa Aceh marah sama Wahabi? Karena Wahabi bulan Rabiul Awal dibid'ahkan. Akhirnya Maulid dibikin 5 bulan. Saya kapan hari itu jumpa Tengku ya di Bandara rokokan. Tengku kok rokokan? Saya ini sebenarnya mau berhenti Kiai, tapi karena Wahabi mengharamkan, saya gak akan berhenti. Marah sama Wahabi. Ini Maulid di Aceh. Lalu ada yang lebih lama lagi di Indonesia. Di mana? Orang Banjar di Kalimantan Selatan. Orang Banjar itu di Kalimantan Selatan. Maulidnya berapa lama? 11 bulan. Mulai bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Tiap malam pindah-pindah Maulid itu. Itu orang Banjar. Di Banjar itu kalau malam-malam keluar rumah pasti mendengar ya Nabi salam di utara, di selatan, di barat, di timur. Tiap malam di mana-mana ada saudara Maulid. Ini namanya ciri-ciri Ahlus Sunnah wal. Dan ini harus dipertahankan saudara. Mengapa? Karena ini memang warisan para ulama dulu. Para ulama dulu itu alim-alim. Kalau ada orang sekarang menyalah-nyalahkan tahlil bid'ah, maulid sesat, gak usah didengar. Mengapa? Biasanya orang begitu itu orang gak tahu. Mengapa gak tahu? Setelah membid'ahkan, orang Wahabi bilang apa? Mana dalilnya? Nah, mereka mengapa tanya mana dalilnya? Karena mereka tidak tahu. Loh, nggak tahu menyesatkan. Kalau nggak tahu diam, jangan menyalahkan. Serahkan pada yang tak. Ulama-ulama kita itu dulu alim-alim, abu-abu itu alim-alim. Kalau ulama-ulama sekarang ini kalah saudara, kalah. Karena ulama dulu itu hafal ratusan kitab. Sebagian guru-guru kami di Jawa, masyayikh, ratusan kitab tuh hafal dengan teksnya dan halamannya, baris-barisnya. Saya gak ngerti gimana cara menghafalkan. Ya mungkin langsung hafal. Kalau sekarang ini gak perlu hafal kitab, bisa baca kitab dikit-dikit sudah jadi tengku sekarang. Sudah boleh pegang ini. Kalau dulu ya, dulu di Jawa sebagian daerah anak-anak pondok, budak-budak Dayak pergi ke satu daerah naik dokar. Apa? Dokar ada di Aceh dulu ya. Itu yang ada kudanya itu apa namanya? Helman. Kadang naik becak. Sekarang nggak ada. Itu orang yang bawa helman itu kadang hafal Fathul Mu'in. Dan itu belum kiai di Jawa dulu. Fathul Mu'in itu hafal. Itu dulu. Kalau sekarang ini nggak perlu hafal, bisa baca dah kiai. Nah, sekarang ini standarnya lebih murah.
Nggak perlu alim-alim sekarang. Kalau ulama dulu memang alim-alim sekarang. Kalah. Datang Wahabi ya, ini amalan-amalan disalahkan semua. Tahlil bid'ah, kenduri bid'ah. Mengapa? Mana dalilnya? Loh, kok mana dalilnya terus? Jangan mana dalilnya, itu ada dalilnya. Itu bukan perbuatan bid'ah, itu amalan ahlus sunnah wal. Kita ini dengan amalan ahlus sunnah gak perlu ragu-ragu. Mengapa? Karena semuanya lengkap dalil-dalil. Kalau mereka tanya tinggal dijawab jaluk piro, kata orang Jawa. Apa bahasa Acehnya jaluk piro? Jaluk piro artinya minta berapa. Kalau tanya kalau mereka minta berapa, ditanya lagi wani piro. Apa wani piro? Berani berapa? Katanya Pak Mario Teguh dulu. Dan amalan kita ini ada dalilnya.